Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rizky Teneta Zulhidayah, NIM 19112520 dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5D. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas hadis tentang ikhlas dalam beramal dengan dosen pengampu Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI dengan mata kuliah hadis Tarbawi 1. Teman-teman jangan lewatkan video kali ini. Next video, bye bye. Apa itu ikhlas? Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu itu bersih dan tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain, dan tidak riya dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain, memurnikan niatnya dari kotoran yang merusak. Ikhlas adalah intisari daripada iman. Seseorang tidak dianggap beragama dengan benar jika dia tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seseorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau beristijat dengan sebenar-benarnya kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Pengertian yang kedua, ikhlas tanpa riya. Allah hanya menerima amal kita yang beriman dan tulus dalam beramal dan beribadah semata-mata mengharap pahala dan kebaikan darinya, bukan mengharap pujian, sanjungan atas kebaikan manusia. Allah berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 90. Hadis tentang ikhlas dalam beramal artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahkannya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan niatnya. Yang keempat, pemahaman terhadap hadis, karena merupakan hadis yang masyhur di kalangan ulama, maka hadis ini dapat perhatian khusus daripada ulama yang salah seorangnya adalah Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa niat itu sebagai barometer atau tolak ukur untuk menilai sahnya amalan, sebagaimana beliau menjelaskan lafaz innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Akan tetapi menurut Imam Ibnu Dakik bahwasanya dalam kalimat ini adalah lafaz yang dibuang dan para ulama memperselisihkannya. Adapun penyebab terjadinya berbeda terhadap lafaz yang ditakdirkan dalam matan dikarenakan terhadap perbedaan pandangan ulama fiqh terhadap posisi niat dalam ibadah. Pertama, mereka yang mensyaratkan dalam ibadah, sedangkan mendapatkan yang kedua yaitu mereka tidak mensyaratkan dalam ibadah. Adapun pendapat pertama menafsirkan biniyati a'malu sahadain, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, sementara yang kedua menafsirkan bilailin niyati a'malu karena ada ini. Yang kelima, pendapat para ulama tentang pentingnya ikhlas. Tidak seorang pun yang berbuat
ikhlas selama 40 hari, melainkan akan terpelajar sumber-sumber hikmah dari hati dan lisannya. Abu Sulaim Ad-Darani berkata, jika seseorang menjalankan sesuatu dengan ikhlas, maka dia akan terlepas dari aneka macam godaan dan ria. Ketika menerangkan ungkapan Ibnu Attahilillah, maka ibadah itu ibadat raga yang berdiri dan rohnya. Rohnya adalah adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Ibnu Ujaibah berkata, semua amal itu ibarat tubuh dan rohnya adalah adanya ikhlas di dalamnya. Tubuh tidak mungkin dapat berdiri tegak kecuali dengan adanya roh. Jika tidak ada roh, maka dia adalah mayat. Begitu juga amal jasmani dan amal hati tidak akan sempurna kecuali ada keikhlasan di dalamnya. Jika tidak, maka dia hanya formalitas belaka. Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Sahal ibn Abdullah At-Tusairi, bertanya apakah yang paling keras terhadap nafsu. Beliau menjawab, ikhlas, sebab di dalam ikhlas nafsu tidak memiliki bagian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Masih ada pertanyaan dari teman-teman saya. Baiklah, di next video. Dari teman-teman saya. Yang pertama dari Mu'allimatus Sholihah. Bagaimana cara kita mengikhlaskan sesuatu itu benar-benar dari lubuk hati, tidak sekedar dari omongan saya saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari mu'allimah tersebut dengan cara meniatkan dalam hati bahwa saya ikhlas dengan semuanya, tidak hanya dari omongan saja, tetapi dengan niat juga harus diterapkan. Pertanyaan yang kedua, sebutkanlah hadis tentang ikhlas dalam beramal. Saya akan menjawab pertanyaan dalam surat Al-An'am 162-163. Katakanlah sesungguhnya sholat itu pertanyaan dan jawabannya. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya dari saudari Yuli. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang beramal namun diekspos di sosial media? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli. Pendapat saya sah-sah saja jika diekspos di sosial media, apakah dia benar-benar baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa saya katakan sah-sah saja? Banyak orang di sosial media, di Instagram, di Facebook. Yang selanjutnya dari saudari Khairunisa. Bagaimana agar kita ikhlas ketika bersedekah tanpa memikirkan balasan dari apa yang kita sedekahkan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Jawaban saya, kita jangan memikirkan balasan dari orang lain. Jangan berharap terhadap hal itu. Niatkan di hati kita kalau kita ikhlas dalam bersedekah. Jangan mengharap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap dengan manusia. Itu kuncinya. Kalau kita ikhlas, kita baik. Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Sultan, bagaimana cara menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima? Jawaban saya, yang satu, selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Yang ketiga, mengingat pahala keikhlasan. Yang keempat, memperbanyak ketaatan. Dan selanjutnya dari saudari Lili Rahmawati. Jelaskan definisi ikhlas dalam beramal, lalu hal seperti apa yang dapat dikatakan dengan ikhlas dalam beramal? Jawaban saya, ikhlas adalah merupakan ruhnya ibadah. Tanpa ikhlas, setiap ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia belaka. Ikhlas artinya melaksanakan ibadah semata-mata menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ikhlas beramal yang akan mendapat keutamaan dalam keberkahan. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan dari saudara Hakim, bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu ikhlas atau tidak? Jawaban saya, simple, padat, dan tepat. Tidak pernah mengharap pujian dari manusia. Terima kasih. Dan selanjutnya, contohkan sikap seseorang dalam ikhlas dalam beramal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawaban saya, pujian tidak menambah semangat dan kebanggaan terhadap dirinya. Ini saja yang bisa saya jawab. Pertanyaan sebelum akhir. Pertanyaan dari saudari Herlina. Berikan konsep ikhlas yang sebenar-benarnya dalam beramal. Mungkin saya hanya berpendapat mungkin berbeda dengan yang diberikan karena tidak bisa diberikan konsep.
saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, bersih, jernih, suci dari campuran dan pencernaan. Baik. Ini saja yang bisa saya jawab. Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari saudara Arif. Berikan contoh ikhlas dalam beramal. Jawaban saya adalah membantu orang tua, membersihkan rumah tanpa syarat. Yang kedua, ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan dengan orang lain. Jangan mengharap dari orang. Thank you for watching. Teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah, thank you.